Oh. Yuk. Dah. Itunya mana, Kak? Share screen-nya. Udah belum? Belum. Belum. Nah, Udah ada? dah. Di slide, Kak. Keluar nggak? Keluar. Cuma Ya, tinggal udah. di slide aja, Kak. Oke. Di slide show maksudnya. Udah ya, aman ya? Nah, dah. Ya, bisa dimulai. Yuk. Oke. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang produk dan jasa bank. Perkenalkan, nama saya Irfan Nur Fitriani. Saya Ira Damayanti. Dan saya Dendi Rizky. Oke, kita mulai aja. Yang pertama ini adalah bank. Bank yaitu sebuah lembaga yang didirikan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Umumnya, bank ini didirikan untuk menghimpun dana dari masyarakat, menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan sebuah promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank sendiri berasal dari bahasa Italia yang artinya yaitu banca, yang artinya adalah tempat penukaran uang. Boleh di slide selanjutnya, Kak. Nah, sedangkan yang tadi adalah pengertian bank menurut undang-undang. Sekarang, pengertian bank menurut undang-undang adalah sebuah badan usaha yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada yang membutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan untuk produk bank yaitu sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, atau jasa untuk kepentingan masyarakat. Produk bank sendiri ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada produk bank dasar dan kedua adalah produk bank lanjutan. Produk bank dasar yaitu segala kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh bank, tapi sifatnya ini masih sederhana. Sedangkan untuk produk bank lanjutan, segala sesuatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, baik itu berbentuk produk, jasa, atau layanan, tetapi ini sudah bersifat kompleks atau harus memerlukan izin dari otoritas lain, seperti OJK, BI, dan lain-lain. Boleh slide selanjutnya, Kak? Hal ini dijelaskan oleh Ira. Silakan, Kak. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis produk bank. Yang pertama itu produk bank berdasarkan pada sisi pasifa. Produk bank pada sisi pasifa atau pengarahan dana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada giro, deposito, dan tabungan. Ya, giro sendiri adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran, atau dengan cara pemindah bukuan. Nah, giro ini juga dibagi menjadi 2. Ada rekening giro perorangan dan rekening giro badan usaha. Rekening giro perorangan yaitu rekening giro dengan atas nama perorangan dan usaha perseorangan. Sementara rekening giro badan usaha adalah rekening giro yang digunakan oleh perusahaan, koperasi, yayasan, persekutuan firma, organisasi masyarakat, bahkan instansi pemerintah. Yang kedua ada deposito. Deposito yaitu simpanan bank yang berjangka, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Yang tadi. Deposito dibagi menjadi 3, ada deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Deposito berjangka yaitu deposito yang umumnya dikenal oleh masyarakat umum.
Ada juga sertifikat deposito, yaitu deposito yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat. Berbeda dengan deposito berjangka. Deposito sertifikat ini tidak mengacu pada nama, sehingga dapat dipindah tangankan. Yang ketiga ada deposito on call, yaitu memiliki jangka penyimpanan yang relatif singkat, yakni minimal 7 hari dan maksimalnya 1 bulan. Yang ketiga ada tabungan. Tabungan sendiri adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek atau yang lainnya. Slide selanjutnya. Oke. Ada juga produk bank berdasarkan sisi aktiva atau penkreditan. Kredit-kredit ini yang termasuk dalam produk bank sisi aktiva ini ada kredit modal kerja, kredit investasi, kredit offshore, kredit onshore, kredit cash collateral, kredit profesi, kredit konsumsi, dan kredit sindikasi. Yang pertama ada kredit modal kerja atau KMK. Ini adalah biaya atau produk yang dikeluarkan bank untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan debitor. Nah, KMK ini dibagi juga menjadi 2, ada KMK revolving dan KMK animatic. Ada yang kedua ada kredit investasi. Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal dalam jangka panjang. Ada kredit offshore, adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada debitor dalam negeri dalam bentuk valuta asing yang dilaksanakan melalui cabang yang bersangkutan di luar negeri. Ada juga kredit onshore, adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh unit kredit dalam negeri yang diberikan kepada debitor dalam negeri dalam valuta asing. Ada juga kredit cash collateral, adalah kredit khusus yang diberikan kepada pemegang deposito yang berjangka pendek, yang bersangkutan, bank pemerintah atau bank asing nasional yang bonafide. Ada kredit profesi. Kredit profesi adalah kredit yang diberikan bank dalam rangka membantu para profesional seperti dokter, apoteker, akuntan publik, pengacara, konsultan, dan lain-lain untuk mengembangkan profesinya. Ada juga kredit konsumsi, adalah fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitor untuk keperluan pembelian barang-barang konsumsi yang diperlukan debitor. Ada juga kredit sindikasi, adalah fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitor secara bersama dengan bank-bank yang berdasarkan kesepakatan bersama dan beberapa ketentuan seperti porsi volume kredit masing-masing bank. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfa. Irfa. Oke. Nah, selain produk bank, bank juga mengeluarkan yang disebut jasa bank. Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yaitu, intermediasi keuangan adalah suatu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi keuangan, memperlancar peredaran uang, dan memberikan jaminan kepada nasabah. Kenapa bank mengeluarkan jasa? Kenapa sebuah bank itu mengeluarkan jasa? Karena bank sendiri ini mendapatkan keuntungan dari jasa bank ini. Yang pertama adalah keuntungan pokok perbankan didapat dari selisih bunga simpanan dan selisih bunga kredit. Sedangkan setelah itu bank juga memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang ditimbulkan dari transaksi. Misalkan biaya admin, biaya sewa, biaya provisi, biaya iuran, dan lain-lain itu masuk ke bank. Makanya jasa bank ini menimbulkan keuntungan untuk bank itu sendiri. Jasa bank ini juga dibentuk
dengan dua tujuan. Yang pertama adalah untuk memudahkan transaksi nasabah menjadi lebih efisien. Yang kedua, dengan bank menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan, berarti bank ini adalah ikut serta dalam memperlancar arus investasi di Indonesia. Boleh slide selanjutnya, Kak? Oke, kalau untuk ini saya akan jelaskan, yaitu macam-macam jasa bank. Yang pertama itu ada pengiriman uang atau transfer. Ini udah nggak asing lagi di telinga kita. Jadi kalau transfer itu pengiriman uang dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Yang kedua ada letter of credit. Letter of credit adalah salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam pembelian barang dengan jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada bank garansi, yaitu jasa yang diberikan oleh berupa jaminan pembayaran sejumlah tertentu yang diberikan kepada pihak penerima jaminan. Terus ada clearing dan inkaso. Clearing antar bank, pertukaran warkat antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungan diselesaikan pada waktu tertentu. Warkat yang dimaksud tersebut merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas ketentuan lain yang berlaku dan yang lazim dilaksanakan dalam transaksi pembayaran. Sedangkan inkaso adalah permintaan nasabah melakukan ekspektasi kepada pihak tertagih di tempat lain atas surat berharga. Terus ada kartu plastik, alat yang berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Ada money changer, fasilitas pertukaran uang. Lalu ada telebanking, yaitu produk perbankan langsung ditunjukkan untuk setiap klien yang ingin secara sederhana dan aman mengelola keuangan mereka. Lalu ada kustodian. Kustodian adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk menjaga perusahaan atas individu atau individu aset keuangan. Peran seseorang penjaga dalam kasus seperti itu yaitu untuk terus dapat menyimpan aset seperti saham dan obligasi. Ada juga wali amanat, yaitu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dengan emirat surat berharga yang bersangkutan. Lalu ada standing order. Standing order merupakan sebuah instruksi atau bengkir perintah dari nasabah untuk bank untuk membayar jumlah yang ditetapkan secara berkala ke akun lain. Terus yang terakhir ada safe deposit box, yaitu jasa layanan penyewaan kotak penyimpanan surat berharga atau harta milik nasabah. Box tersebut aman dari pencurian dan kebakaran karena terbuat dari baja. Demikian macam-macam jasa bank. Saya ucapkan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai produk dan jasa bank. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.